Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai teori klasik dan teori modern di dalam hukum pidana. Jadi di hukum pidana itu memang dikenal adanya aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik ini bermula di Prancis pada saat itu oleh pelopornya adalah Beccaria. Terus ada juga Voltaire, ada juga Feuerbach. di jadi di Prancis itu uh, waktu itu peradilannya itu peradilan arbitraire ya. Arbitraire itu artinya peradilan juri yang sangat-sangat subjektif, dan ketika itu terdapat satu perkara yang sangat menggemparkan, di mana ada seorang terdakwa yang bernama Jean Calas ya. Jean Calas ini dituduh uh, membunuh anaknya, dan dia kemudian diadili di peradilan tersebut, hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman mati oleh peradilan. Kemudian setelah si Jean Calas ini dieksekusi, muncul fakta baru yang mana ternyata anaknya ini dibunuh oleh orang lain. Nah, di situ terjadi kegemparan saat itu, dan putusan tersebut dipermasalahkan oleh Voltaire waktu itu, sehingga putusan tersebut kemudian dikoreksi oleh peradilan yang lebih tinggi, atau dalam hal ini Mahkamah Agung. Tapi walaupun putusannya sudah dikoreksi, tapi si terdakwa atau si Jean Calas ini sudah terlanjur dieksekusi dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, makanya saat itu muncul tuntutan-tuntutan agar cara peradilan waktu itu yang sangat-sangat subjektif itu harus dibatasi oleh undang-undang. Jadi harus ada aturan dulu atau ada ketentuan dulu yang diatur di dalam undang-undang sebelum suatu perbuatan itu diadili, atau yang kita kenal dengan asas legalitas uh, yang disampaikan oleh von Alsen-Feuerbach waktu itu melalui asas legalitasnya, atau yang kita kenal dengan nullum delictum nulla puna sine previa lex poenale. Asas legalitas ini kemudian yang yang menjadi cikal bakal kenapa di hukum pidana itu harus diatur dulu perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang dengan ancaman sanksi pidana. Barulah boleh atas kekuatan undang-undang itu untuk mengadili suatu perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang tadi. Nah, jadi di era klasik itu semangatnya adalah bagaimana membatasi kekuasaan, atau bisa dibilang adalah eranya liberalisme, eranya individualisme. Jadi kemerdekaan daripada individual itulah yang ditekankan. Dan dalam hukum pidana itu, karena asas legalitas itu sangat kuat waktu itu, sehingga asas legisme atau asas positivisme itu juga tentu saja menjadi acuannya, karena seluruh patokan itu adalah undang-undang, sehingga yang menjadi kiblatnya itu adalah perbuatan yang dilarang atau yang diancam dengan hukuman di dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti itu. Jadi aliran klasik ini bertumpu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana pada saat itu di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Belum berfokus ke orangnya atau ke pelakunya. Jadi waktu itu teori yang berkembang waktu itu adalah teori material faith. Material faith ini adalah teori perbuatan material. Sepanjang
suatu perbuatan itu mencocoki rumusan delik, maka si orang yang melakukan itu dapat dihukum, dapat dipertanggungjawabkan, atau perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Yang penting perbuatannya itu telah mencocoki rumusan delik tadi. Belum berbicara mengenai kesalahan si pelaku. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian ada paradigma baru bahwa kesalahan atau si pelaku ini juga penting atau menjadi sentral untuk dalam penjatuhan pidana sebagai syarat penjatuhan pidana. Jadi dari tadinya hanya sebatas dat strafrecht menjadi dat dader strafrecht atau perbuatan dan pelakunya, atau yang kita kenal juga dengan strafbar feit dan pertanggungjawaban pidana, atau perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, kesalahan waktu itu baru diterima di dalam kejahatan atau misdrift, dan belum diterima di dalam pelanggaran. Belakangan dengan adanya jurisprudensi atau Ares Hohrat mengenai water and milk itu, ada kasus di mana di Belanda itu ada suatu kasus di mana ada terjadi penjualan susu yang ternyata dicampur dengan air. Nah, itu dia melanggar undang-undang waktu itu, dan ternyata di Mahkamah Agung atau Hohratnya melepaskan si pelaku, orang yang disuruh oleh majikannya untuk menjual susu tersebut karena tidak adanya kesalahan. Jadi diterima di dalam pelanggaran, tidak adanya kesalahan, sehingga ajaran material faith itu sudah benar-benar ditinggalkan di Belanda, baik kejahatan maupun untuk pelanggaran. Nah, sekarang berbicara masalah kesalahan. Nah, kesalahan ini berasal dari aliran indeterminisme. Indeterminisme itu mengatakan bahwa setiap perbuatan kita itu adalah atas kehendak kita sendiri, atas kehendak orangnya. Si pelaku itu berbuat itu selalu atas kehendaknya si pelaku. Jadi dia bukan perbuatannya itu adalah perbuatan yang dikehendaki sendiri. Itu aliran determinisme. Kalau aliran sebaliknya, aliran indeterminisme itu mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu di luar daripada kehendak bebasnya. Nah, kalau aliran determinisme sebaliknya itu mengatakan bahwa setiap perbuatan itu adalah berada dalam kehendak bebas daripada si pelaku, sehingga kesalahan itu menjadi pokok atau menjadi sentral di dalam setiap perbuatan manusia, karena setiap perbuatan yang dikehendaki dengan kehendak bebas itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya, karena seharusnya dia dapat berbuat lain daripada perbuatan yang dilakukan itu. Berbicara mengenai kesalahan itu juga kita kenal ada dua kesalahan. Yang pertama kesalahan psikologis dan kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis itu berada di dalam diri si pelaku, sedangkan kesalahan normatif itu berada di luar si pelaku atau dilihat dari sudut masyarakat. Ya, jadi begitu untuk aliran klasik. Sedangkan aliran yang modern itu berasal dari kriminologi. Kajian kriminologi ini baik secara antropologi maupun sosiologi, dia mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu tidak selamanya berdasarkan kehendak bebasnya, atau ada faktor-faktor baik di dalam
internal maupun eksternal yang mempengaruhi perbuatannya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau di dalam kriminologi itu kita kenal dengan si Lombroso itu, dia bahkan mendeskripsikan ciri-ciri orang tertentu itu, ciri-ciri fisik seseorang itu akan berpengaruh kepada perbuatan, kecenderungannya terhadap berbuat kejahatan atau tidak. Dan kalau aliran yang sosiologi itu bahkan mengatakan bahwa perbuatan seseorang itu sama sekali di luar kehendak bebasnya, atau faktor-faktor eksternal lah yang menentukan perbuatan tersebut dilakukan atau tidak, atau yang disebut dengan istilah mileu. Ada mileunya yang menentukan seorang berbuat atau tidak. Nah, jadi di dalam aliran klasik itu, karena pelaku itu tidak memiliki kehendak bebas lagi, sehingga kesalahan tidak menjadi isu, karena otomatis tidak ada pelaku yang bersalah karena tidak memiliki kehendak bebas tadi. Jadi alasan penghukuman terhadap si pelaku kejahatan itu adalah karena dia melanggar ketertiban sosial, dan si pelaku ini harus dijauhkan dari masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi tidak diperlukan lagi adanya penilaian terhadap kesalahannya. Namun karena pertentangan ini menjadi semakin hari semakin menguat, karena apa? Aliran klasik ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena kesalahan tadi juga kalau ditinggalkan, ajaran kesalahan itu akan sangat tidak baik bagi hukum pidana kita, karena hukum pidana kita itu mengenal ya tadi, ada actus reus dan mens rea, ada perbuatan dan niat jahat. Kalau hanya perbuatan saja, dari perbuatan saja terus seseorang dipidana tanpa mempermasalahkan kesalahannya, maka itu dirasakan tidak cukup untuk menjatuhkan pidana atau pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Sehingga mau tidak mau harus diakomodir kedua aliran tadi. Seperti itu. Aliran klasik itu lebih cenderung karena dia lebih cenderung ke perbuatan, maka dia lebih objektif. Ajarannya lebih objektif. Sedangkan aliran modern, karena dia lebih cenderung ke pelakunya, ke manusianya. Karena yang dikaji adalah si manusia ini, apa saja yang mempengaruhi manusia tersebut, si pelaku itu untuk melakukan kejahatan, penyebabnya apa saja dan segala macam, sehingga dia lebih subjektif. Makanya juga muncul dua aliran tadi, aliran objektif dan aliran subjektif. Kalau kita belajar misalnya contohnya mengenai teori dalam percobaan, itu ada aliran yang subjektif dan aliran yang objektif. Aliran objektif itu aliran yang lebih tua daripada aliran subjektif. Misalnya dalam menentukan ada tidaknya permulaan pelaksanaan, itu ditentukan dari aliran objektif dan aliran subjektif. Itu terdapat pertentangan juga di sana. Jadi seperti itu aliran klasik dan aliran modern di dalam hukum pidana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.